Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan penghobi asabilah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di Ahad siang ini ya, tanggal 7 September 2025 ini kita habis selesai mengasah sebuah pisau merek Icel ya, merek Icel atau Isel, produk dari Portugal ya. Ini milik teman baru saya ya, beliau bernama Ustadz Kamal Agani ya. Beliau mengirimkan sebuah pisau, minta untuk diasah ya. Jadi sebelum diasah sama saya itu pisaunya sama sekali tidak diasah ke orang lain ya. Artinya beliau beli masih asahan pabrik kemudian langsung digunakan, dan katanya asahan dari pabrik tersebut bisa untuk menyembelih hewan sejumlah 30 ekor, entah itu sapi atau kambing, saya kurang paham karena saya tidak tanya. Alhasil 30 kepala lah, 30 kepala itu berhasil dipotong oleh pisau kecil ini ya. Mungkin ya paling sekedar diasah menggunakan honing ya, prediksi saya seperti itu, paling digosrek menggunakan honing, artinya tidak sampai turun ke batu asah. Nah kemudian setelah itu dapat 30 ekor, dirasa kurang tajam, akhirnya minta diasahkan ke saya ya padahal saya sudah menawari ke beliau, artinya coba diasah ke tukang asah yang lebih senior saja ya, soalnya saya juga sebetulnya bukan tukang asah beneran, artinya ya cuma sedikit-sedikit bisa ngasah lah ya. Cuma beliau mintanya tetap ke saya ya, kita coba usahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin lah supaya pisaunya benar-benar tajam ya. Dan jadi kemarin sore lah ya, pisaunya nyampe ke sini ya. Kemudian tadi pagi saya cek ya, itu masih lumayan tajam, kalau boleh dikatakan 90% itu masih tajam ya. Cuma di bagian tengah ini, bagian tengah-tengah ini ada microchipping ya. Saya katakan microchipping karena apa, chippingnya itu kecil banget ya. Ya kalau diukur mungkin seukuran besar rambut lah, rambut satu helai itu ya. Jadi di tes ke kertas itu ada satu bagian sini yang memang macet ya, macet, tidak bisa jalan lagi ya. Oke, kita tes dulu ya bagaimana hasil setelah diasah ulang oleh kita. Kita coba ke tisu merek apa ini, Nice, merek Nice ini, merek Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini hasilnya, hasil irisan tisu sudah rapi ya, mulus, lancar ya. Seperti ini kurang lebih hasil asahan kami ya. Nah, sekali lagi ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih hasil daripada asahan kami. Oh ya, ini mungkin videonya agak lama karena kita mau sharing lah, sekedar sharing pengalaman ya. Ini video saya khususkan bukan untuk para senior dunia asabilah, tapi ya untuk pemula lah boleh dikatakan ya. Untuk tahapan ngasah kami ya, ini seluruhnya prosesnya manual ya, jadi tidak menggunakan mesin, baik mesin gerinda tangan, gerinda duduk atau apalagi BG, nggak punya BG ya. Jadi kita prosesnya manual ya.
Untuk awalan ya kita pakai korondum Cina ya, yang double grade ya, kita pakai yang grade kisaran 400 ya. Tujuannya untuk menghilangkan microchipping tadi sekaligus memperlebar micro bevel ya. Jadi kalau micro bevel dari bawaan pabrik itu lebarnya nggak sampai 1 mili ya. Nah kalau kita itu kita perlebar lagi, kita ngasah ya, ngasah di kami itu micro bevel kita perlebar lagi menjadi kurang lebih 1,5 mili ya, 1,5 mili. Jadi lebar micro bevelnya itu ya, segitulah, kurang lebih 1,5 mili ya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri kita perlebar micro bevelnya ya, dengan sudut kemiringan kurang lebih ya 15 derajat lah, kurang lebih itu 15 derajat. Nah, setelah selesai membuat micro bevel yang baru dan diperlebar, kita naik ke korondum grade 600, kisaran 600. Nah, untuk metodenya ya seperti biasa kita ngasah ya, kita ngasah ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ini pisau karakter bahannya itu enak diasah ya, enak diasah. Buktinya tidak terlalu makan tenaga, kemudian burnya itu mudah lepas ya. Burnya mudah lepas, mudah rontok ya. Jadi burnya tidak memanjang ya, burnya tidak memanjang tapi rontok dikit-dikit ya. Itu biasanya karakter bahan yang enak ya, enak dipakai, enak diasah, kemudian tajamnya juga ya terbilang cukup lah ya, cukup awet ya. Jadi enak ini ya. Nah setelah dari grade 600 tadi selesai, kita lanjut ke grade kisaran 1000 menggunakan diamond plate ya. Jadi saya kalau ngasah itu medianya itu bervariasi, jadi tidak melulu batu terus tidak melulu apalah gitu ya. Jadi seenaknya kita lah ya. Kalau menurut kita ini cocok, ini enggak cocok ya, ya gitulah ya. Nah diamond plate grade 1000, kisaran grade 1000 ya, kemudian naik lagi ke diamond plate grade 3000-an ya, grade 3000-an ya. Nah setelah selesai ya dan dites ke kertas ya, sudah lancar semua, tidak ada hambatan sama sekali, kita finishing menggunakan batu asa cap Srikandini ya. Ya boleh dikatakan ini batu favorit kita, batu andalan ya, walaupun yang namanya makhluk tidak bisa diandalkan ya, kita hanya bisa mengandalkan kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuma ini ya istilah gampangnya ngomong itu batu andalan kita lah ya. Finishing di batu asa cap Srikandi, kisaran grade-nya 7000 tanpa kita stropping ya. Jadi murni pakai batu, kita tidak gunakan stropping ya, dan hasilnya seperti tadi ya. Untuk slice tisu itu sudah lancar ya. Ini hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu tahapan kita dalam mengasah ya. Apa namanya ya, teknik ya, tiap orang itu beda-beda, tidak bisa disamakan dan tidak bisa kita paksakan sampean harus gini urutannya ya, nggak bisa ya. Ada yang cuma pakai beberapa grade ya, grade 400 langsung ke 1000 langsung ke berapa gitu ya, ada ya. Intinya sih tujuannya satu, biar ketajaman bilah itu maksimal, baik pisau atau golok, terutama ya untuk sembelihan ya. Soalnya berkaitan dengan menghilangkan nyawa hewan ya. Jadi diusahakan ketajaman itu maksimal sehingga hewan lebih cepat mati ya. Seperti itu tujuan utamanya. Adapun media asah, teknik ngasahnya bagaimana, itu tiap orang insya Allah berbeda-beda ya. Dan saya tidak bisa memaksakan teknik saya harus
dipakai oleh semua orang atau beberapa orang, itu nggak bisa. Ini cuma sekedar berbagi pengalaman saja. Oke, alhasil karakter bilah daripada pisau ini icel ya, menurut saya enak ya, enak diasah, dan insya Allah ya ketika dipakai enak ya, artinya tidak apa namanya ya enak lah, enak dipakai gitu ya. Dan insya Allah juga ketajamannya cukup awet ya. Memang biasanya kalau pisau-pisau pabrikan ternama ya seperti Victorinox, Icel, atau pisau-pisau Turki ya, itu dari makernya atau dari produsennya memilih bahan yang sekiranya dipakai oleh pemakai ya itu enak ya. Artinya enak ya, tajamnya enak, kemudian diasahnya juga tidak sulit ya. Tapi kalau diasahnya sulit ya jarang orang berminat ya. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.